Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan materi limit barisan. Di sini definisi dari limit barisan adalah limit xn sama dengan x. Jadi limit barisan dari xn ini akan sama dengan x jika dan hanya jika untuk setiap epsilon positif ini terdapat k epsilon di dalam n. Jadi kalau ada bilangan positif, ada bilangan positif sekecil apapun ya epsilon, ada bilangan asli yaitu k epsilon yang tergantung. Jadi bilangan asli ini tergantung pada epsilon tadi. Bilangan asli ini sedemikian rupa sehingga untuk setiap n bilangan asli dengan n-nya ini lebih besar atau sama dengan k epsilon tadi, berlaku xn min x ini, xn min x dikurangi limitnya akan selalu kurang dari epsilon. Pembuktiannya seperti ini. Contoh, buktikan dengan definisi bahwa limit T hingga daripada limit n mendekati T hingga dari 2n plus 3 per n plus 1 ini sama dengan 2. Kalau di SLTA mungkin kita sudah pernah belajar limit. Ini tinggal turunannya saja ya. 2n plus 3 diturunkan 2 dibagi n plus 1 turunannya 1. Jadi turunan dari sini. Jadi limitnya 2. Nah, pembuktiannya secara analisis real ini, yang pertama kita akan membuktikan bahwa untuk setiap epsilon positif sesuai definisi ini akan terdapat k epsilon di dalam n, di dalam bilangan asli, sedemikian hingga untuk setiap n dalam n dengan n lebih besar dari k epsilon berlaku ini xn-nya dikurangi x. Xn-nya ini 2n plus 2 per n plus 1 dikurangi x-nya 2. Nah, akan dibuktikan bahwa nanti harga mutlak tersebut ini akan kurang dari epsilon ya, akan selalu kurang dari epsilon. Yang pertama, sebelum membuktikannya kita lakukan analisis pendahuluan. Kita ambil nilai mutlak ini dulu. Nilai mutlaknya ini 2n plus 3 per n plus 1 kurangi 2. Ini kalau dimutlakkan berarti nanti samakan penyebutnya. Ini sama-sama dijadikan n plus 1 sehingga yang atas jadi 2n plus 2. Ini saya kira mudah dipahami. Samakan penyebut saja, maka ini menjadi mutlak 2n plus 3 min 2n. Ini karena ini negatif, min 2n min 2 per n plus 1. Ini sama dengan mutlak dari berapa ini? 2n kurangi 2n hilang, 3 kurangi 2 1. 1 per n plus 1 ya. Ini sama dengan mutlak dari 1 per n plus 1. Ini sama ya, ini sama. Kemudian mutlak dari 1 per n plus 1 ini sama dengan, karena atasnya positif bawahnya positif, maka mutlaknya boleh hilang. Ini sama dengan 1 per n plus 1. Nah, 1 per n plus 1 ini jelas kurang dari 1 per n. Maksudnya gimana? Ini kan dibagi dengan bilangan yang lebih besar ya, maka dia nilainya lebih kecil, atau yang 1 per n ini nilainya lebih besar. Ini jelas 1 dibagi n plus 1 dengan 1 dibagi n, lebih besaran 1 per n. Sehingga kita simpulkan untuk analisis pendahuluannya, ini yang diberi warna berbeda, mutlak dari sekian ini kurang dari 1 per n ya. Ini nanti akan digunakan pada berikutnya. Kemudian, jadi ini sengaja definisi ini saya beri kode 1 2 3 4. Kita analisis kita buktikan dengan satu persatu. Yang pertama, untuk setiap epsilon positif,
Kalau untuk setiap epsilon positif ya berlaku untuk setiap epsilon yang positif, maka kita harus ambil sebarang ya. Karena untuk setiap maka ya kita membuktikannya dengan mengambil sebarang epsilon. Kalau ada epsilon nilainya positif, maka jelas bahwa 1 per epsilon itu juga pasti positif ya. Jadi konsekuensi dari adanya epsilon itu positif, kita bisa tahu kita bisa yakin bahwa 1 per epsilon pun akan positif. Sudah pernah dibuktikan di analisis real yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ada 1 per epsilon suatu bilangan real, ini kan 1 per epsilon kan bilangan real nih. Menurut sifat Archimedes, kalau ada bilangan real pasti ada bilangan asli yang lebih besar darinya. Kita pakai sifat Archimedes tersebut. Jadi kalau ada 1 per epsilon ini bilangan real, pasti ada ini K epsilon di dalam N, pasti ada bilangan asli. Ini bergantung K epsilon, berarti bilangan aslinya bergantung pada tadi 1 per epsilon tadi. K epsilon bilangan asli, sedemikian hingga bilangan asli tersebut lebih besar dari bilangan real yang tadi. Nanti bisa dilihat lagi sifat Archimedes seperti apa. Jadi kalau ada bilangan real, pasti ada bilangan asli yang lebih besar darinya. Jadi pasti ada ini ya, pasti terdapat K epsilon ya, bilangan asli atau N, natural number. Nah, kalau kita punya 1 per epsilon itu kurang dari K epsilon, ini istilahnya apa ya, kali silang ya, pasti 1 per K epsilon, ini K epsilon ya, 1 per K epsilon pasti kurang dari epsilon. Oke, ini nanti kita simpan, ini juga. Kemudian yang ketiga, untuk setiap N dalam N dengan N-nya kurang dari dengan N-nya lebih dari atau sama dengan K epsilon, kita bisa mengatakan bahwa 1 per N kurang dari atau sama dengan K epsilon. Ini ya. Jadi ini kalau istilahnya kali silang ya. Kali silang ini jadi 1 per N. Kemudian K epsilon jadi 1 per epsilon, 1 per K epsilon. Ini beda tanda ya. Ini 1 per, sana jadi beda tanda. Nah, jadi kalau ini kali silang ke sana, nanti K epsilonnya yang lebih besar, lebih kecil maaf. Jadi N-nya yang lebih besar. Jadi untuk setiap N dalam N dengan N lebih besar sama dengan K epsilon mengakibatkan ini. Oke, ini kita simpan juga nanti untuk berikutnya. Yang terakhir kita ambil yang dari analisis pendahuluan sehingga berlaku mutlak sekian ini. Nah, mutlak sekian ini kurang dari 1 per N. Ini diambil dari yang pertama tadi, yang analisis pendahuluan. Kemudian 1 per N kurang dari K epsilon. Nah, ini 1 per N ini kan 1 per N kurang dari K epsilon. Nah, 1 per K epsilon kurang dari epsilon. Ulangi. Ini dari analisis pendahuluan, ini jelas. Mutlak sekian kurang dari 1 per N, ini jelas sudah dibuktikan di analisis pendahuluan. Kemudian 1 per N, ini 1 per N kurang dari, ini ada sama dengannya ya, kurang dari sama dengan K epsilon. Tadi sudah dibuktikan. Dan yang terakhir adalah K epsilon, 1 per K epsilon kurang dari epsilon. Artinya apa? Ya artinya kita tarik dari sini ujung-ujungnya saja. Artinya mutlak sekian kurang dari epsilon ya, kurang dari epsilon. Ini. Nah, ini yang terakhir ini. Jadi dari pembuktian tadi itu bisa disimpulkan untuk setiap epsilon positif pasti ada K epsilon bilangan asli. Sedemikian hingga untuk setiap N dalam N dengan N-nya lebih besar dari K epsilon pasti berlaku mutlak dari sekian ini kurang dari epsilon. Artinya apa? Terbukti bahwa limit
2n plus 3 per n plus 1 sama dengan 2. Demikian pembuktian limit untuk limit barisan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.